penurunan sifat itu seperti apa sih dok? Dan bagaimana cara kerjanya sebenarnya? Monggo dok dijelaskan. Oke, kalau kita berbicara mengenai penurunan sifat itu ya, sifat itu jadi kalau yang namanya sifat itu ada sifat yang kalau gampangnya kita dulu kan SMA diajarin genotip sama fenotip ya, gitu. Genotip itu sifat-sifat yang diturunkan dari ibunya, secara gen itu ada, dari bapaknya juga itu. Masuk dalam kolam gen namanya, gen kolam. Nah, yang muncul, yang kelihatan itu namanya fenotip, gitu ya, fenotip. Dia rambut, misalnya, mbahmu biar ono rambut keritingnya enggak, Wim? Ono lah. Enggak ada dok. Enggak ada. Berapa ribu tahun yang lalu wong keriting kabeh kok, itu. Iya. Wong keriting kabeh gitu. Jadi sifat-sifat gen keriting itu masih ada gitu ya, masih ada itu. Tapi tidak muncul gitu. Jadi suatu saat bisa muncul lagi gitu. Itu adalah pewarisan sifat gitu. Yang namanya ilmu pewarisan sifat genetika itu sudah lama dipahami manusia. Bagaimana yang namanya sifat-sifat itu diturunkan. Itu namanya ilmu genetika gitu ya. Nah, genetika itu belakangan sudah bergabung dengan yang namanya dulu Mendel itu ya, pengikutnya Mendel itu berantem sama pengikutnya Darwin gitu. Jadi ada Darwinian dan Mendelian. Berantem mana ini yang benar? Teorinya Darwin ataukah teorinya Mendel gitu ya. Masing-masing berantem. Nah, pada akhirnya setelah ketemu yang namanya menemukan yang namanya DNA, ketemu bahwa ternyata Mendel dan Darwin itu sama-sama benernya gitu. Nah, jadilah yang namanya teori genetika dan teori evolusi modern. Jadi teori genetika modern beda dengan teori awal-awal Mendel itu nulis itu ya. Teori evolusi modern juga berbeda dengan teori evolusi awal yang dicetuskan oleh Darwin. Beda. Hanya saja makin lama makin diperbarui. Apakah Darwin salah? Ada sih salahnya, tapi kebanyakan benar, banyak benernya gitu. Itu ya, itu Darwin. Soalnya Darwin itu tidak kenal yang namanya genetical drift itu ya. Drift itu genetik yang ngepot. Jadi dari samping gitu. Darwin nggak kenal karena dia belum tahu ilmu genetikanya segala. Tapi ide Darwin bahwa manusia itu hidup dalam alam semesta itu termasuk binatang-binatang itu hidup dan akhirnya punah dan bertahan menurut seleksi alam, itu sudah jelas. Itu tidak terbantahkan gitu ya. Sampai sekarang belum terbantahkan. Tapi yang namanya ilmu itu tidak ada kata-kata final gitu, tidak ada. Teori evolusi modern pun ya tentu saja yang namanya saintis itu akan sangat senang kalau bisa meruntuhkan atau mengalahkan teori evolusi gitu ya. Senang gitu ya. Karena tugas saintis itu adalah mengkoreksi segala sesuatu yang dianggap seolah-olah udah benar. Ini memang tugasnya saintis gitu ya. Jadi saintis itu tugasnya memang ragu. Ini benar apa? Nggak ada yang lebih benar ini gitu ya. Itu sains itu. Jadi kalau misalkan kamu ngomong no gendruwo, temen ta, itu bukan karena kurang iman ya. Saintis memang begitu gitu ya. Wah, kamu nggak beriman pada gendruwo. Pembuktian. Enggak gitu ya. Gendruwo nggak perlu diimani. Ngapain iman sama gendruwo dan teman-temannya gendruwo gitu ya. Nggak perlu diimani. Saya loh ya. Kalau kalian beriman ya nggak apa-apa. Tapi saya enggak. Gitu. Aku tidak mengimani itu ya. Kalau kamu beriman pada gendruwo itu gendruwo yang maha separuh, gendruwo yang maha setengah ya terserah. Tapi saya nggak kenal iman. Jadi tugasnya memang skeptis, ragu gitu ya, ragu. Nah, keraguan itu diuji gitu ya. Benar enggak itu? Dan kalau ada hipotesa baru juga diuji. Ini benar atau tidak gitu ya. Itu sains. Nah, mengenai pewarisan sifat itu Mendel gitu ya.
Mendel juga Mendel ini unik gitu. Mendel ini seumur hidupnya itu hampir 8 tahun lebih itu dia ngawinin kacang polong gitu ya. Yang kacang buncis, iya kan? Kalau ya kacang ercis itu ya, kacang ercis itu dikawinin. Yang kuning dikawin sama yang hijau, yang keriting sama yang polos gitu ya. Dia ngawinin kacang polong tiap hari gitu. Hampir bertahun-tahun, seminggu lebih. Dia sendiri nggak kawin, coba bayangin aja itu. Ngawinin kacang polong, dia nggak kawin. Fetisnya beda, Dok. Fetisnya sama kacang. Fetisnya sama kacang. Kamu ini gimana? Emang nggak kawin, nah. Jadi, catatan-catatan Mendel itu lama nggak ditemukan itu. Akhirnya ada orang yang menemukan dan mengemukakan ide Mendel dan pewarisan sifat. Kok hilang, Bim? Halo, Bim? Ada, Dok, ada. Kok hilang? Wih. Dokdes yang hilang itu, dokdes. Loh, kan kok hilang? Tes. Loh, aman aku. Gambarmu hilang. Raimu hilang. Ya, jadi ya tentang Mendel tentang penurunan sifat, tapi ya semakin lama kita paham yang namanya penurunan sifat itu bagaimana. Nah, tentang sifat-sifat seseorang gitu ya, sifat-sifat diturunkan oleh orang tuanya ya jelas, masa diturunkan langit ya enggak itu ya. Jadi kowem itu ya. Kowem itu sifat-sifat kowem dari mana? Ya dari bapaknya sama ibunya gitu. Bapak biologis dan bapak biologis ibu biologis itu ya. Bapakmu yang sekarang itu kan belum tentu bapakmu, wong belum pernah dites DNA gitu. Belum tentu gitu. Ya betul. Ya, coba kalau bapakmu ngejak tes DNA, ibumu sing boring-boring. Gak percaya aku. Orang duitnya, gak ada duitnya Mas. Ya itu. Jadi kalau dibilang apa? Penurunan sifat itu diturunkan dari mana? Ya dari kedua orang tuanya, karena yang namanya sifat atau genetik yang sampai kepada anak itu ya. Itu separuh didapatkan dari sperma, separuh lagi dari ovumnya itu ya. Jadi ini masing-masing itu adalah kromosom yang haploid, kemudian jatuh menjadi diploid gitu ya. Separuh dari ibu, separuh dari bapak. Nah, ibunya dulu dapat dari mana? Ya dari bapak dan ibunya ibu. Jadi dari mbahmu dua gitu. Lah apakah kamu menerima seperempat dari mbahmu kanan kiri? Belum tentu gitu. Belum tentu. Karena pada saat pemisahan itu ya, diploid menjadi haploid itu, sangat mungkin ovum yang akan jadi kamu itu adalah misalkan seperempat dari mbah perempuan, 3/4 dari mbah laki-laki. Gitu bisa itu. Ya, jadi ibumu punya satu pasang kromosom gitu ya. Nah, satu pasang kromosom itu. Kalau menurun itu bukan lantas mbahmu itu dapat seperempat, ya enggak gitu. Ya, kamu kan separuh itu dari ibumu, separuh dari bapakmu, ya. Kowim dapat separuh dari ibu, terus kemudian separuh dari bapak gitu. Nah, separuh dari ibumu itu bukan lantas seperempat mbahmu wedok, seperempat mbahmu lanang, enggak gitu itu ya. Enggak gitu, tapi mungkin saja 0,1 dari mbahmu wedok, 0,1 dari mbahmu wedok, 0,4-nya dari mbahmu lanang, ya kan 0,5 nih. Belum tentu, bisa acak. Yeah. Bisa acak itu, bisa 3 banding 1 banding 1, bisa 1/2, bisa 1/3, bisa 1/1,5, pokoknya beda-beda gitu ya, beda-beda. Jadi sifat-sifat yang ada dalam dirimu, gen yang ada dalam dirimu itu bukan lantas seperempat dari mbahmu wedok, seperempat dari mbahmu lanang, enggak itu, ya enggak. Bisa
yang satu 0,1, yang satu 0,4, yang satu 0,01. Nah, itu karena pada saat pemisahan yang namanya meiosis menjadi sel telur itu bukan lantas separuh-separuh persis, enggak, itu acak aja gitu. Acak ngambilnya gitu ya. Nah, itu yang terus menurun ke ibumu dan menurun ke kamu. Jadi bahwa kamu dapat separuh gen dari ibumu, iya bener gitu. Tetapi apa separuh gen dari ibumu itu setengah, seperempat dari mbahmu? Ya enggak gitu. Yeah. Enggak gitu ya. Enggak, karena itu acak yang membuat itu. Itu yang namanya penurunan sifat. Nah, penurunan sifat kalau dalam hal ini kita nanya mengenai kemampuan otak, loh, kemampuan otak itu memang iya, misalnya bapakmu punya gen-gen instruksi untuk membuat otak, ibumu mempunyai gen yang sama, gitu ya. Campurlah gen itu ya, menjadi cetak biru baru, gitu ya. Jadi tidak ada cetak biru yang sama, itu tidak ada. Jadi cetak biru baru, bagaimana cara membuat otakmu, gitu ya. Dari mana? Separuh dari ibumu, separuh dari bapakmu. Tidak kurang dan tidak lebih. Gitu. Nah, yang separuh dari ibumu itu belum tentu seperempat dari ibumu atau seperempat dari mbahmu apa mbahmu wedok, mbahmu lanang dari ibu. Bukan. Atau seperempat dari mbahmu laki dari bapak atau mbahmu perempuan dari bapak. Nggak gitu. Karena mereka juga acak. Gitu, kan. Jadi bisa saja 0,1 dari mbah perempuan pihak ibu, ya. 0,2 dari pihak mbah laki-laki pihak bapak. Bisa langsung dari lain juga gitu, bisa gitu ya. Itu yang namanya penurunan sifat itu. Nah, penurunan sifat yang dari ibu dari tentang bagaimana otak itu harus dibentuk itu ya. Memang iya, diturunkan sifat dari ibu, iya, dari bapak juga iya, gitu ya. Jadilah kamu mempunyai blueprint baru, ya, cetak biru untuk membentuk otakmu, gitu ya. Jadi, secara genetik itu kamu mempunyai protap dan juknis yang berbeda dengan ibu dan bapakmu. Beda, gitu. Beda itu, cetak birunya itu beda gitu. Meskipun banyak hal yang sama gitu ya, banyak hal yang similar gitu, similar sama, tapi beda gitu. Nah, jadi akhirnya ya jangan heran kalau kemudian ada bapaknya goblok, ibu goblok, anaknya kok pinter gitu. Karena cetak birunya beda gitu ya. Pinter, itu anaknya bapaknya bodoh, ibu bodoh, anaknya pinter gitu ya. Atau bapak ibu pinter, anaknya kok goblok gitu ya, bisa gitu. Beda gitu. Karena pewarisan sifat. Tapi pada umumnya manusia itu rata-rata orang yang pinter banget dan goblok banget itu perkecualian. Itu jarang. Dia jarang di pinggir gitu ya. Yang tengah-tengah ini loh ya, yang tengah-tengah yang sebetulnya itu nanggung itu, tapi sok pinternya luar biasa, itu biasa itu ya. Pengetahuannya sih biasa-biasa, tapi soknya itu luar biasa, itu banyak yang gitu. Nah, mengenai anak, nah otak sendiri, otakmu itu ada blueprintnya, ada cetak biru. Bagaimana otakmu harus disusun, gitu ya. Disusun. Bagaimana otakmu itu harus disusun. Tapi dalam perjalanannya, terbentuknya otakmu tidak hanya satu variabel dari blueprintnya. Kenapa? Pada saat otakmu mulai dibentuk, gitu ya, otakmu mulai disusun, gitu. Itu banyak faktor yang mempengaruhi hasilnya penyusunan. Kenapa? Misalnya makanan kamu kurang gizi pada saat di kandungan, hasilnya jadi beda gitu. Atau infeksi, otakmu mengalami infeksi pada saat di kandungan gitu, jadi berbeda gitu. Apakah orang yang infeksi otaknya itu jadi makin bodoh? Belum tentu gitu. Belum tentu gitu. Ada yang infeksi terus kemudian jadi pinter. Kenapa? Karena blueprintnya harusnya goblok gitu ya. Gitu. Blueprint cetak birunya kamu harusnya dibuat goblok, tapi kamu ada infeksi, jadi cetak birunya mengslek gitu ya. Lah kamu jadi pinter gitu. Ya, bisa. Itu karena pertumbuhan otak itu gradual, mulai yang namanya mulai yang namanya
cikal bakal otak yang namanya neural plate terbentuk, terus kemudian neural plate itu menjadi neural crest, kemudian dari neural tube. Kalau proses ini ada yang mengganggu, itu terganggu proses ini, lah ya jadinya beda gitu ya. Ya itu beda gitu. Itu beda. Nah, itu yang namanya pewarisan sifat terhadap misalnya kemampuan kerja otak. Itu beda-beda. Ya, Wim. Nah, apa namanya? Oke. Ya, jadi kan biasanya ada pewarisan sifat itu yang dominan, ada yang resesif. Iya kan? Ada yang dominan, ada resesif. Ini kan fokusnya ke kecerdasan ya, apa ke kemampuan ya, kemampuan atau skill otak. Lah skill itu apakah itu ada skill yang dominan atau ada pembagian skill yang resesif atau gimana dok Pak? Soal itu, skill itu. Bedakan antara misalnya pewarisan sifat, misalnya dominan sama resesif soal misalnya golongan darah gitu, ya, itu kayak gitu. Tetapi itu kan sifat-sifat yang itu pembagian yang salah sebetulnya yang kayak gitu itu ya itu enggak ada ya gitu. Misalkan bodoh resesif dominan, ibunya pinter, anaknya yang niru ibunya, berarti ibunya lebih dominan. Enggak gitu cara mainnya gitu ya, enggak gitu itu ngebiauya itu ya namanya. Yang kita ngomong gen dominan resesif itu kalau itu manifestasinya pada penyakit misalnya yang resesif muncul gitu itu ya. Tapi enggak gitu cara mainnya genetika itu. Jadi terus ibunya dominan banget itu, anaknya mirip ibunya gitu. Yuk, enggak gitu ya karena acak gitu ya. Acak. Misalkan ada orang bilang namanya apa iya yang namanya kecerdasan itu nurun dari ibunya? Iya bener, dari bapaknya juga, gitu loh ya. Iya. Dari kakeknya juga. Dari kakeknya juga, dari mbah-mbahnya juga. Jadi kalau dikatakan kecerdasan anak menurun dari ibu, lah ya bener memang. Tapi bapak juga, mbah juga, moyangnya juga, gitu ya kecerdasan. Hanya saja yang namanya kecerdasan itu tidak hanya berupa dibentuk oleh faktor-faktor genetik saja. Kenapa? Tadi pada saat kamu pembentukan otakmu di kandungan itu ya. Janin itu ya. Terus kemudian terjadi infeksi atau misalnya ibunya mengalami lonjakan hormonal atau penurunan hormonal. Itu juga mempengaruhi di janinnya sendiri kalau di otaknya itu mengalami kenaikan atau penurunan hormonal yang di luar biasanya, itu jadinya juga berbeda gitu. Beda. Ya, ngono Wim. Oke, itu berarti untuk masalah itu belum masih mitos ya, dominan resesif gitu ya. Bukan mitos, kalian mitos ya? Salah. Salah memahami. Oh, salah persepsi. Salah memahami. Ya, nggak usah gitu misalnya. XY laki-laki, XX itu perempuan. Loh itu salah. Oh iya. Ya kayak gitu salah, ya. Kayak gitu itu. Dominan, resesif itu. Ya itu kan kalau pada penyakit, misalnya salah satu contoh penyakit gitu ya. Gitu, tapi dalam hal ini nggak ada sifat ibunya dominan, bapaknya resesif. Lu jadi sopo? Nggak gitu cara mainnya gitu ya. Jadi kolam gen itu muncul itu, dalam kolam gen itu acak muncul gitu ya. Misalnya sifat-sifat yang dulu nggak muncul pada ibumu atau pada nenekmu, pada buyutmu, itu sifatnya yang muncul pada misalkan cangga atau wareng gitu. Muncul sekarang. Itu ya bisa karena ya acak, gen itu ada. Acak. Gitu. Acak munculnya juga acak gitu ya. Nah, tentang kecerdasan manusia itu rata-rata gitu. Rata-rata. Kemampuan manusia mengenai pengetahuan kognitif itu rata-rata. Kalau ada orang pintar fisika, itu perkecualian itu. Perkecualian itu. Memang iya, fisika sekarang itu makin maju gitu ya. Bahwa ilmu pengetahuan sains itu makin maju hebat itu. Tapi kalian makin goblok gitu. Yang pintar cuma beberapa gelintir itu. Iya.
Iya, dan memang tidak semua orang harus mempelajari fisika, biologi gitu. Kalau semua orang mempelajari fisika, lah sing dodol beras sopo? Nggak sing dadi petani sopo gitu loh ya gitu. Ya, betul. Nah, jadi kalau semua orang Jadi itu mempelajari pelajaran matematika, fisika, dunia ini berhenti, Wem, gitu. Nggak ono sing bertani, nggak ono sing golek iwak gitu ya itu. Jadi sebetulnya betul. memang iya, memang benar. Dunia ilmu pengetahuan itu sekarang sudah maju, sangat maju bahkan itu ya. Pengetahuan fisika benar-benar udahlah kita itu sampai yang tingkat elektron sampai di bawahnya ya, subatomik itu kita sekarang paham. Tapi nggak semua orang paham, hanya orang-orang tertentu gitu ya. Kebanyakan orang bodoh soal yang namanya fisika itu. Kebanyakan Gitu. orang bodoh gitu. Kalau semua orang itu pinter atau paham fisika, nggak ada orang percaya hantu itu nggak ada gitu. Nggak ada. Gitu. Iya. Kalau orang itu paham fisika, nggak akan ada orang percaya hantu. Tidak akan ada orang percaya Tuhan. Iya bener. Keceplosan ya itu. Ya, memang iya. Yes. Lo memang iya gitu. Memang iya. Ada bukunya ini, Wim. Ada bukunya Apa? Bukan si siapa namanya Stephen Hawking itu. Stephen Hawking itu sebelum meninggal itu dia menerbitkan buku itu ya. Orang lain sih yang nulis ya. Jawaban singkat atas pertanyaan-pertanyaan besar gitu ya. Itu. Ya. Itu ada itu. Di halaman pertama, adakah Tuhan itu? itu bab pertama. Apakah Tuhan itu ada? Itu bab pertama gitu ya. Itu bab pertama. Okay. Nanti kamu kapan-kapan bahas ini lu. Iya ya. Ya. Besok bahasnya itu dok. Besok kan bahas mistisisme atau kata. Sebetulnya orang kalau memahami fisika gitu, dia nggak percaya kan. Nggak percaya hantu, tahayul gitu ya. Nggak percaya, balik ke hantu, dibalik nggak percaya juga gitu ya. Tapi karena orang itu nggak paham, maka orang percaya gitu ya. Nah, itu yang apa namanya? Itu yang membuat. Jadi sebetulnya kalau orang itu percaya Tuhan, cerdas apa enggak? Lo cerdas banget itu. Cerdas banget. Kenapa? Kalau kamu nggak percaya, kamu dimusuhin orang. Oh ya, itu berarti cerdas gitu ya. Itu cerdas. Ya, jadi cerdas sama bodoh apa bedanya? Lah itu ya itu cerdas. Kayak kemarin tuh, jadi memang lebih saya fokusnya ke gini dok. Jadi biar orang itu semakin mengenal bahwa cerdas itu adalah survival skill. Jadi suatu keahlian biar dapat hidup lebih lama, bukan tentang Jadi bukan tentang pengetahuan kognitif, bukan. Gitu. Bukan pengetahuan tentang fisika, bukan. Orang makin cerdas, misalkan pinter fisika, apakah dia cerdas? Belum tentu itu. Orang dia pinter fisika dimusuhin orang sak kampung gara-gara bilang Tuhan nggak ada itu. Ya gitu ya. Itu. Dimusuhi. Artinya dia orang nggak cerdas. Yang cerdas itu tahu fisika tapi meneng-meneng loh. Itu cerdas itu. Ada nggak orang ahli fisika tapi cerdas? Ada gitu ya. Dia tahu sih sebetulnya nggak ada tapi diem aja gitu. Daripada diantem orang banyak misalnya gitu. Nah itu. Betul. Nah, itu yang namanya cerdas. Nah, cerdas dan pinter secara kognitif itu dua hal yang berbeda gitu. Dua hal yang berbeda. Orang yang mendalami fisika misalnya, bagi dia ya fisik, nggak ada. Alam semesta itu fisik, bahkan metafisika itu omong kosong bagi orang-orang ahli fisika gitu ya. Misalnya siapa namanya Stephen Hawking, bagi Stephen Hawking, namanya metafisika apa? Kamu nggak bisa jelasin aja ngomong metafisika gitu ya. Kamu nggak paham fisika itu ngomong metafisika, ngomong fisika aja nggak paham, kamu ngomong metafisika gitu ya. Jadi yang namanya kecerdasan itu bukan orang yang pintar matematika, pintar fisika gitu, pintar biologi, bukan itu. Tapi sebetulnya pada dasarnya adalah bagaimana dia bisa bertahan di lingkungannya gitu. Nah, karena sekarang makin lama yang namanya pengetahuan itu gapnya makin luas, misalnya
antara orang yang paham fisika dengan orang yang bodoh fisika, itu gapnya itu makin jauh itu. Orang yang paham biologi dengan yang tidak paham biologi, itu gapnya jauh gitu. Gapnya makin lebar karena pengetahuan tentang fisika itu makin maju, sementara orang yang goblok tentang fisika makin banyak gitu. Makin banyak gitu. Kenapa? Lah iyalah ya, sekarang ini hampir 8 miliar orang gitu ya. Iya. Yang pinter fisika nggak sampai 100.000 itu, nggak sampai itu, nggak sampai. Yang lainnya ya pinter apa? Pinter ngarang, pinter sulapan, pinter berantem, pinter cerita, pinter YouTubean gitu ya, pinter itu, cerdas ya. YouTube yang nonton ratusan ribu orang isinya ya ngono-ngono, tapi itu cerdas namanya gitu. Itu cerdas. Jadi ya, yang namanya kecerdasan itu bukan tidak identik atau bahkan tidak linear hubungannya dengan yang namanya pengetahuan kognitif. Fisika, biologi, sains itu enggak. Jadi orang yang pinter sains belum tentu cerdas gitu ya. Loh ini loh contohnya itu ya. Enggak cerdas belas aku ini. Belas enggak cerdas gitu. Sama sekali. Tapi masih bisa itu berarti cerdas, dong. Masih bisa itu berarti cerdas dong. Loh kebetulan. Masih bisa itu. Loh kebetulan dengan segala macam privilege saya gitu. Loh iya itu ya. Dengan segala macam privilege yang saya yang saya pegang itu ya udah itu kalau aku ini bukan cucunya mbak, anaknya bapak, mati dulu lah itu ya. Iya, itu enggak cerdas gitu ya. Itu enggak cerdas. Nah, itu yang namanya kecerdasan. Dan kecerdasan dalam hal ini dalam hal ini yang diturunkan ke anak dapat dari orang tuanya dua-duanya gitu. Nah, sekarang sebetulnya karena kita itu gapnya antara pengetahuan ilmiah dan yang tidak tahu itu gapnya itu luar biasa luasnya. Yang penting sekarang adalah kerjasama. Kerjasama apa? Kerjasama saintis dengan kerjasama orang-orang lain, ya. Kerjasama orang yang pintar matematika dengan bekerjasama dengan orang yang pintar biologi. Tidak semua orang harus pintar semua kayak Aristoteles gitu. Matematika bisa, biologi bisa, fisika bisa, bahasa dia ngerti gitu ya. Itu kayak, jadi tidak perlu orang itu pinter dalam semua hal itu. Bisa musik, bisa gitar, bisa drum, bisa saksofon. Nggak perlu gitu. Satu kuasai, kerjasama, membuat jadi yang lebih bagus. Karena kamu bisa semua ya nggak bisa main bareng-bareng gitu. Iya. Ya, itu. Betul. Jadi yang cerdas adalah bagaimana kita itu bekerja sama. Nah, karena kita itu penduduk dunia itu makin banyak dan kita itu diperlukan kerjasama, sekarang kecerdasan itu adalah memerlukan bagaimana kamu bisa bekerja sama dengan sebanyak mungkin orang itu. Karena semakin banyak kita kerjasama, yang kita hasilkan akan sangat spektakuler gitu. Misalnya senjata. Kalau kamu sendirian ya belajar tekun, kamu bisa membuat panah, busur, anak panah, bagus bisa. Tapi untuk membuat satu peluru kendali nuklir, diperlukan 50.000 orang bekerja sama. Peluru kendali nuklir. Gitu ya. Peluru kendali nuklir. Kalau misalkan anak panah bisa membunuh satu orang, peluru kendali nuklir, satu kota, habis. Gitu. Dalam waktu hitungan detik. Gitu ya. Ya gitu. Ya gitu. Itu misalnya kamu kalau membuat layangan itu nggawe dhewe ya iso wim gitu ya. Nggawe pakai ragangan apa jenenge bambu. Ya. Pring nek ono pring ori gitu ya, ditaleni, ditimbang, dikai kertas, pasang muspang gitu. Tali. Ya. Tapi untuk mendaratkan orang ke bulan gitu, memerlukan 80.000 orang kerjasama. 80.000 orang kerjasama untuk mendaratkan Neil Armstrong ke bulan itu. 80.000 orang kerjasama minimal itu ya. 30.000 di Cape Canaveral, 50.000 ada di Houston. Lu mereka semua melakukan tugasnya masing-masing untuk mendaratkan yang namanya
Neil Armstrong itu ke bulan. Neil Armstrong. Neil Armstrongnya sendiri dia punya tugas yang tidak kalah beratnya, resikonya paling besar gitu. Ya. Jadi untuk makanya tahun 50 tahun 59 itu waktu ada insinyur nuklir dari Cekoslowakia, lulusan Indonesia datang belajar dari Cekoslowakia. Pak Karno itu bilang gini, sudah kehendak Tuhan Indonesia akan mempunyai bom nuklirnya sendiri. Katanya Pak Karno itu ya. Tapi sampai sekarang juga nggak bisa gitu. Kenapa? Kita nggak bisa kerja sama gitu loh. Kita itu tidak bisa mengorganize atau membuat sekian banyak orang kerja sama membuat peluru granat nuklir gitu. Yang bisa Pakistan, India bisa gitu. India. Kenapa? Mereka Cina. Cina sudah gitu ya. Yeah. Ya. Karena Pakistan itu dimentori sama Cina, India dimentori sama Uni Soviet dulu gitu ya. Dulu itu. Jadi jadi itu yang membuatnya. Jadi yang bagaimana kita meningkatkan kecerdasan kita? Ya, bagaimana caranya kita kerjasama lebih besar gitu. Nah, hal-hal yang bisa membuat kerjasama itu yang dipupuk, dilatih, dididik sejak kecil. Itu akan meningkatkan yang namanya kecerdasan kolektif manusia itu, ya. Manusia itu nanti angan-angannya Dyson untuk membuat Dyson Sphere untuk menangkap semua foton matahari digunakan 100% ketentuan untuk bumi gitu ya. Itu bisa dicapai kalau manusia itu bisa bekerja sama jauh lebih banyak dari yang sekarang gitu ya. Sekarang apakah manusia itu kerjasama secara menyeluruh? Nggak mau, gitu. Nggak mau. Pendukung Jokowi nggak bakal mau dengan pembenci Jokowi, nggak bakal bersatu, itu nggak bisa, gitu. Iya dok. Ya, bagaimana kamu mau membuat peluru kendali nuklir? Tiap hari masih ribut sama cebong sama kadrun, nggak ada habisnya. Kampret. Kadrun sekarang gitu. Jadi yang satu ngolong-ngolongin cebong, yang satu ngolong-ngolongin kadrun. Gimana kamu mau bekerja sama gitu? Mau kerja sama itu cebong pakai drone. Loh ya, nggak bisa sudah gitu ya. Jadi, nah itu kenapa demikian? Karena memang dari kecil kita tidak dilatih untuk kerja sama. Nah sekarang kalau untuk meningkatkan bagaimana meningkatkan yang namanya kerja sama, dilatih tuh. Mengenai kognitif, otak kita siap untuk menampung hal-hal kognitif rata-rata pada saat umur 9 tahun. Ya, rata-rata. Jadi, waktu kecil nggak usah lah diajari fisika, matematika, ngitung, nggak usah gitu ya. Seperti di negara-negara yang maju itu sampai kelas 3, nggak ada ujian matematika, nggak ada gitu ya, ada. Nah, itu yang namanya kecerdasan dan pengetahuan kognitif. Nah, seringkali kita menganggap cerdas itu adalah orang yang pintar dalam pengetahuan kognitif. Itu bukan kecerdasan. Itu hanya pengetahuan kognitif. Oke, dok. Ya, ini kembali ke masalah itu, dok. Apakah ada gen tertentu yang mempengaruhi kecerdasan tadi, dok? Mungkin mempengaruhi dia bisa menerima pengetahuan kognitif, atau mungkin mempengaruhi seseorang berpikir rasional, atau mungkin mempengaruhi seseorang bisa percaya tahayul. Apakah ada genetiknya, apa kode genetik tersendiri, dok? Oh iya, kalau kecenderungan orang-orang percaya terhadap hal-hal yang tidak dipercaya, itu sudah jelas genetik gitu ya. Itu yang membuat kita bertahan selama ribuan tahun gitu ya. Itu kita bertahan selama ribuan tahun karena gen-gen yang seperti ini gitu ya. Jadi bagaimana kita itu believe unbelievable gitu ya. Itu juga dipengaruhi sampai sekarang, sampai apalagi kalau tidak misalnya sifat itu tidak muncul, jadinya kayak gini itu ditanya apa bener enggak lah itu gitu ya itu. Jadi ini sifat-sifat seperti ini juga muncul secara acak. Ada orang-orang yang perkecualian gitu, yang jengkelin itu, yang lain-lain dikasih tahu tentang tahayul, iya yang ini bohong gitu ya.
Dari kecil nggak percaya itu. Nah, yang begini itu adalah pengecualian. Secara umum, ya orang gampang dibohongi dengan hal-hal yang sulit dipercaya sebetulnya. Ngono, Enggak sih dok, maksudku gini ya, apa misalkan ya ini otak, ini gen orang yang suka percaya tayayul, ini gen orang yang rasional, ini gen yang pinter apa, pengetahuan kognitif. Iya. Nah itu ketika gen orang ini dibedah diuntai gitu, gen ini ketika diuntai, apakah ada gen apa bagian-bagian gen khusus yang memang mempengaruhi pemikiran mereka, dok? Misalkan ini dinamai gen tipe apa bagian gitu, gen tipe apa mengaruhi ini? Nah, gimana? gini loh, gini. Gen itu adalah petunjuk pelaksanaan ya, dan petunjuk teknis untuk membuat sesuatu dalam tubuh kita. Ya, blueprint. Menyusun otak. Jadi membuat otakmu itu ada perintah-perintah gitu. Nah, perintahnya itu ada warisan dari ibu bapakmu gitu. Ibu bapakmu itu mudah percaya seperti itu karena secara genetik otaknya dibuat seperti itu gitu. Ya, secara genetik gitu. Nah, gennya ini di mana? Ya seluruh gennya gitu. Gennya itu dari 190.000 gen misalnya. Mana dari 100 sekitar 109 sampai 112.000 gen. Mana yang mempengaruhi ini? Semua itu. Kenapa? Karena otakmu itu nanti dibentuk, itu memerlukan yang namanya hormon. Nah, hormon membuat hormon itu memerlukan gen yang lain gitu. Nggak bisa itu. Ini loh yang bertanggung jawab atas gen tahayul, bukan gitu gitu. Jadi tubuhmu ini terbentuk selama 350.000 tahun memang untuk percaya tahayul gitu. Memang seperti memang kamu bisa menerima hoax dengan gampang menerima hoax, tapi kalau menerima berita benar, kamu nggak suka gitu. Kenapa? Ya memang sifat-sifat orang itu memang dari dulu begitu gitu ya. Kalau diberitahu yang benar, nggak nyaman dia. Kalau diberitahu hoax, diberitahu hal-hal yang bohong, seneng gitu. Kenapa kita itu lebih seneng dibohongi gitu? Ya karena bohong itu adalah salah satu bagian yang membahagiakan, menyenangkan otak manusia. Wong jelas-jelas kamu itu gendut. Terus tanya, aku gendut ya? Enggak. Seneng kamu. Udah jelas-jelas kamu gendut. Berat badanmu 69 misalnya ya. Tinggi badanmu itu 140 misalnya. Aku gendut ya? Enggak. Cuma montok. Loh kan gitu, seneng gitu ya. Udah jelas-jelas gendut, dibilang itu enggak mau gitu. Itu adalah salah satu kenapa otak. Nah, otak kita semacam itu gimana? Karena otak kita tersusun secara evolusioner itu memang bukan untuk membedakan atau melacak mana yang benar, mana yang salah. Enggak, gitu. Mana yang bisa membuat kamu bertahan kemungkinan lebih besar, itu tugasnya otakmu. Gitu ya, itu. Itu tugasnya otak. Tugas otak kita itu bukan mencari kebenaran. Otak kita itu tidak dirancang untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Gitu. Nah, kalau kita mau kepingin bisa membedakan mana benar yang mana yang salah, latihan gitu. Itu. Seperti pada dasarnya manusia itu lebih gampang otaknya melacak perbedaan. Otak kita itu dilatih untuk melacak perbedaan gitu ya. Perbedaan, perbedaan. Melihat perbedaan kamu ya, sekali lagi ini sebagai contoh, aku jejer sama kamu, Wim, gitu ya. Ini jejer gini ya, ada dua gini itu. Dalam waktu 50 nanodetik ini, 192 orang itu langsung tahu, ini Kowem, ini Ryu, bedanya jelas itu. Nih 196 orang tidak bisa melihat persamaan kita, nggak bisa dia itu. Hidung kita bolongannya sama dua, mulut kita kayak gini, telinga kita di sini, semua itu tidak tampak oleh mata mereka. Yang tampak adalah perbedaan. Sehingga dalam waktu 50 nanodetik otak kita bisa melacak perbedaan itu. Kenapa? Karena otak kita tugasnya itu hanya ini musuh atau kawan gitu. Kalau musuh itu bisa dimakan atau malah bisa makan kita. Gitu. Itu tugasnya semua binatang ya gitu. Makanya binatang kalau ada sesuatu yang tidak sama dengan dia itu, ya mikir ini mangsa atau predator gitu. Jadi
Itu adalah tugas otak gitu ya. Nah, otak kita juga demikian. Begitu ada yang berbeda dengan kita langsung ini musuh bisa dimakan atau malah makan kita gitu ya. Ya. Nah, ini ya yang namanya keterampilan atau kemampuan otak, kecenderungan otak melacak perbedaan ini harus ditumpulkan supaya kita bisa kerjasama. Gitu. Nah, latihan-latihan yang biasanya diomongin, latihan buang sampah, terus kemudian latihan antri, gitu ya. Latihan tidak mengambil barangnya, memegang miliknya orang lain, makan di tempat makan, gitu, pup dan pipis itu dalam rangka menumpulkan kecenderungan kita melacak perbedaan. Pada dasarnya itu, supaya kita bisa bekerja sama dengan lebih banyak orang. Gitu, Wem. Oke, Dok. Lihat ada pertanyaan lagi, Dok. Ini yang bagaimana sih, Dok, cara menurunkan sifat? Misalkan cara menurunkan sifat. Jadi kita pengennya ada bagian sifat kita yang ingin kita turunkan ke anak kita. Itu bisa diatur nggak, Dok? Ya bisa, itu mah kebiasaan itu, pengen punya anak tapi pengen ngatur-ngatur gitu ya, itu kebiasaan itu ya. Itu kayak gitu, pengen punya anak, begitu anaknya lahir disuruh berbakti, itu kebalik itu. Itu. Ya. Oke. Berarti belum bisa ada ya? Belum bisa ya? Belum bisa. Bisa banget gennya diedit, diambil gen-gen tertentu. Itu sifat. Hanya saja gen ini sendiri, kalau sifat itu berupa kelakuan atau sifat mental, lah itu kan otaknya. Jadi pertumbuhan otaknya selama berkembang ini juga harus diawasi gitu. Oh iya. Ya, lo kamu sudah mengambil gen, wes nih ya, gennya kowem yang pinter dijubui dari situ. Terus kemudian infeksi. Jadi goblok gitu ya. Gagal. Gagal. Gitu. Gitu. Oke. Berarti bisa cuma dimodifikasi genetik gitu ya. Oh iya. Modifikasi genetik bisa, selalu bisa gitu, ya. Oke, Dok. Ya. Ini, Dok, lanjut ke pertanyaan ini aja, kemarin ada pertanyaan titipan ini. Ada ini yang tanya, itu kan anaknya selalu distract, Dok. Kenapa? Lah itu latihannya gimana sih, Ben? Apa biar anaknya itu bisa nggak distract gitu, Dok? Ya. Latihannya berupa apa, Dok? Ya kalau gitu tuh ya ngomong dulu anaknya, konsultasi sama psikolog sama psikiater, ya. Ditentukan dulu anaknya ini sebetulnya kenapa, apa yang dihadapi. Jangan disimpulkan sendiri gitu ya. Ini kebiasaan kita mendiagnosis sendiri, itu kebiasaan banget itu ya. Oke, berarti ke dokter dulu ya, ke dokter psikoanalisis, psikiater. Oke, Dok. Psikiater ya. Oke, lanjut ke pertanyaan ini yang di apa? Ini ada yang tanya, Dok. Apa? Tadi kan kalau penyakit bisa turun itu, kalau penyakit itu. Beberapa penyakit bisa turun ya. Pada dasarnya tidak ada gen pembawa penyakit, itu enggak ada. Gen kita itu tugasnya adalah menjaga kebugaran kita gitu. Tetapi ada gen-gen tertentu yang bermutasi sehingga kemampuan dia menjaga kebugaran kita jadi turun atau bahkan hilang. Nah, itu istilahnya ini gen pembawa penyakit. Tapi sebenarnya gen pembawa penyakit itu enggak ada gitu ya. Gen menjadi gen pembawa penyakit kalau gen itu bermutasi sehingga kemampuannya, fungsinya menjaga kebugaran atau kesehatan kita hilang. Nah, orang jadi sakit karena adanya gen yang bermutasi itu gitu. Misalnya ada yang namanya gen BRCA1. Itu tugasnya adalah menghambat terjadinya tumor atau kanker gitu. Nah, kalau gen BRCA1-nya orang ini bermutasi, maka 85% dia akan sakit kanker payudara. Loh ya, Angelina Jolie itu pinter itu. Yanto Anggoro itu. Angelina Jolie itu gen BRCA1-nya bermutasi gitu ya. Berarti dia 65-85% dia akan mengalami kanker payudara. Gitu, ya itu. Makanya Angelina Jolie tahun 2013
ini kelenjar payudaranya diambilin semua supaya tidak kanker gitu. Tapi sebetulnya tidak ada gen pembawa penyakit, itu tidak ada. Yang ada adalah gen penjaga kebugaran mengalami mutasi. Itu. Oke? Oke, Dok. Ini lagi, Dok. Ini aja yang biasanya muncul ini. Apakah benar ketika bayi dalam kandungan bisa merekam dan merasakan segala emosi yang ibunya rasakan? Enggak benar. Bahwa emosi yang meluap-luap akan mempengaruhi, iya gitu. Tapi pengaruhnya kecil gitu, ya itu. Oke. Ya gitu. Oke. Apalagi, Bim? Berarti bukan merasakan tapi kena respon ya, meresponnya ya, Pak. Berdampak berdampak pada anaknya. Apa lagi? Boleh. Seneng kamu, Dok. Apa? Ini, Dok. Permisi, Dok, mau tanya, menurut dokter penyakit AIN itu gimana? Penyakit AIN iku sadurunge AIN sak mari AIN goin. Pak kopnap dal ro za sin sodot todok. Opo iku? Penyakit AIN itu bukan penyakit, itu ngarang. Tapi dalam istilah psikologis namanya apa, Dok? Kan Nggak dia ada. kita apa ya? Kena psikis enggak ada. Enggak ada penyakit AIN. AIN itu kan mata ya, enggak tahu. AIN. Iya, mata. Gitu. Nanti ada penyakit kawok, sodot barang. Penyakit alibata lagi. Ya ono. Penyakit mau. Iya, oke. Sekarang ya. Saya juga lagi ngetren, Dok, penyakit AIN. Senengane wong-wong ngarang-ngarang dhewe lho. Ya ini, Dok, kemarin yang Dok Des pernah cerita itu soal apa masa kecil Dok Des nih. Apakah Savant syndrome itu turunan apa gimana, Dok? Savant syndrome itu menurun apa enggak? Iya, kecenderungan iya. Jadi kalau ada misalkan ada riwayat mbahnya atau pamannya lagi ya, canggih. Dalam itu ada atau sepupunya ada yang autism itu. Nah, itu harus diwaspadai bahwa ada kemungkinan dia akan mengalami autism gitu. Nah, orang-orang yang seperti ini, anak-anak yang seperti ini, misalkan sepupunya ada yang autis sana atau pamannya itu ada yang autis. Nah, ini harus perlu waspada. Jadi waktu kecil itu diperiksa di MRI kepalanya. Kalau kemudian MRI-nya cenderung otaknya itu bekerja berkembang lebih cepat. Nah, ini anak ini bakat autis gitu. Ya gitu. Jadi ya bukan menurun, bukan genetik, tapi kecenderungannya itu diturunkan ya, genetik ya. Kecenderungan ya. Ya. Ya, sebenarnya. Apa teh lupa nanti yang lagi. Selalian kon iki. Kon mau jam pira, Wim? Jam 20.56 lho, mau Wim. Kurang 2 menit 58. Oh ya, oke. Ya wis karepmu lah ya. Jam 7.58. Ya wis oke. Aman, Dok, aman. Masih 10 menit ya. Ini, Dok, yang kemarin tanya dulu. Jadi ini orangnya tuh selalu sakit 24 jam non-stop katanya. Apa? Sudah MRI. Iya nih. Sakit itu sakit sudah MRI, sudah ya nggak tahu nih, Pak. Tanya gitu toh. Apa nih yang sakit? Kupingnya apa kukune? Kepalanya, Dok, kepalanya. Sakit kepala. Sakit kepalanya di kepalanya. Udah cek MRI, udah CT scan, udah ke psikiater. Itu katanya CT scan-nya normal. Ke psikiater udah gak ada hasil. Oh. Gimana? Psikiaternya tapi gak ada hasilnya. Itu kenapa, Dok? Ada hubungannya dengan... Jadi gini, kalau sakit kepala
ya sudah datang ke dokter sampai sakit kepalanya hilang. Pokok dokternya harus bertanggung jawab gitu ya. Gimana dok, ini saya sakit itu. Kalau dokternya nggak bisa datangi sampai dokternya bosen. Kalau nggak nyaman dengan satu dokter, pindah dokter. Tapi ya misalkan ke dokter saraf, pindahnya ya ke dokter saraf. Jangan dari dokter saraf pindahnya ke Ningsih Tinampi gitu ya, nggak level gitu. Ya dari dokter saraf ke Ponari gitu ya nggak level ya. Misalkan periksa ke satu dokter saraf, nggak cocok, pindah ke dokter saraf lain, atau pindah ke dokter bedah saraf lain, gitu. Psikiater nggak cocok, pindah ke psikiater lain, gitu ya. Gitu. Memang sial kalau ketemu psikiater yang nggak play, gitu. Diru'ya, ini cut, apa cut diru'ya ini. Bukan di rupiah itu. Dikasih rupiah baru mau. Oh ya mungkin dikasih rupiah. Dikasih rupiah. Iya. Tapi ini gimana dok kasusnya? Apa memang kan sudah dicek MRI di CTS itu normal katanya? Gini. Itu apa? Yang namanya nyeri kepala itu tidak selalu kelainannya di otak, tidak itu ya. Kelainan di leher itu bisa menyebabkan sakit kepala yang namanya cervical syndrome ya. Cervical syndrome itu gangguan jepitan saraf di leher memberikan nyeri kepala gitu. Bisa gitu. Jadi pertanyaannya, sudah belum itu MRI servikal gitu? Pasti belum gitu. Jadi ya yang namanya sakit kepala itu tidak selalu dikarenakan gangguan di otaknya atau di dalam kepalanya. Di luar kepala, kulit kepala yang kekurangan oksigen itu bisa menyebabkan nyeri kepala gitu. Sakit kepala itu. Gitu ya itu. Terus kemudian ada kalau nyeri kepala cuman satu wajah separuh gini cekot itu yang namanya trigeminal neuralgi gitu ya. Tapi kalau kemudian misalnya ada cluster headache, nyerinya itu nggak tipikal, sakitnya di sini dok, sini, sakit semua, kadang-kadang di sini nggak jelas gitu ya. Ya itu memang ada yang namanya sakit kepala karena gangguan mental gitu ya, gangguan kejiwaan ada, tapi sedikit gitu ya. Tapi kalau memang betul-betul tidak ada apa-apa, terus kemudian dokter sarafnya, dokter bedah sarafnya kerja sama dengan dokter psikiater, nggak apa-apa juga gitu. Gigi tidur ya, gigi bungsu itu sakit tuh bisa juga gitu. Jadi kepala itu bisa macam-macam, tidak selalu dari otaknya. Gitu. Otaknya. Oke dok. Ya dok, ini hampir 1 jam. Ya wes. Kita akhiri aja. Besok bahas itu ya dok, pesanan dokter tuh, mistisisme itu. Terus boleh sakarepmu wes. Ya. Oke, meh apa iki meh turu apa gimana? Ya, nyambut gawe maneh wes dah.